Dan kami juga memiliki banyak sekali pencapaian, baik dalam skala nasional maupun skala internasional. Sebagai contoh, kami pernah masuk dalam nominasi International Excellence Award yang ada di London dalam acara London Book Fair. Dan tahun lalu, kami juga masuk menjadi finalis terbaik booth terfavorit di ajang Kreasi Indonesia atau AKI yang diadakan oleh Kemenparekraf tahun 2021. Dan ini dalam 4 produk unggulan kami yaitu Marble, Kolak, Riri dan juga Emak-Emak Metik. Kemudian, kenapa Eduka Studio mendirikan Game Lab Indonesia? Alasannya adalah karena adanya tantangan di SMK. Misalnya, ada yang dari siswa untuk menemukan tempat magang yang sesuai dengan jurusannya. Kemudian adanya gap antara kurikulum di SMK dan kebutuhan di industri. Dan saat ini SMK menjadi penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia. Padahal saat ini, industri membutuhkan banyak sekali talenta kerja. Dikatakan bahwa sampai tahun 2030 nanti, Indonesia membutuhkan paling tidak 17 juta tenaga kerja di sektor digitalnya. Sehingga hal ini merupakan peluang yang baik bagi siswa SMK Kartini Jember apabila mereka memiliki skill digital sesuai dengan kebutuhan di industri. Nah, perlu adanya tindakan dari permasalahan yang sebelumnya saya sampaikan. Dan Game Lab Indonesia menawarkan solusinya melalui program lengkap SMK Binaan Game Lab yang bertujuan untuk mempersiapkan siswa sebelum memasuki dunia kerja. Program ini meliputi 4 rangkaian program yaitu onboarding, kelas industri, magang atau PKL, dan teaching factory. Nah, kita akan mulai di onboarding terlebih dahulu. Untuk onboarding ini adalah masa untuk pengenalan siswanya. Selama 2 minggu nantinya, kami akan kenalkan lebih lanjut mengenai sistem kami juga LMS kami di teknologi kami. Kami juga akan ajarkan pada siswa kami nantinya untuk cara penggunaan akun LMS kami dan cara penggunaan akun Google Drive yang telah kami sediakan. Tahap yang kedua adalah KI atau kelas industri yang kami fokuskan pada kompetensi based learning atau pelatihan rutin menggunakan kurikulum kami dan dipandu langsung oleh expert antar kami yang berpengalaman yang expert di bidangnya. Dan untuk KI kami ini perlu waktu sama 6 hingga 12 bulan program, lebih tepatnya adalah 1 minggu 1 kali pembelajaran. Masing-masing 90 menit masuk ke jam intrakurikuler sekolahnya atau ke jam produktif sekolahnya. Tahap yang ketiga adalah PKL atau magang yang kami fokuskan pada project based learning atau PBL yang sangat penting sifatnya. Nah, kenapa penting? Karena PKL nanti adalah membuat performa sebanyak mungkin. Dan PKL adalah peluang untuk mereka mengerjakan studi kasus sebanyak mungkin yang bisa membantu untuk melatih skill mereka. Untuk PKL ini, perlu waktu sama 3 hingga 6 bulan program PKL. Tahap yang keempat adalah TEFA atau Teaching Factory yang bersifat opsional namun juga penting diambil. Untuk TEFA kami ini, kami fokuskan pada production based learning dan perlu waktu selama 6 bulan program TEFA. Nah, sehingga Pak, Bu, untuk program ini, yang wajib diambil adalah dari onboarding sampai ke magang PKL-nya, itu yang wajib. Dari introduction sampai ke internship-nya, dalam waktu minimalnya 9 bulan program. Kami adalah program jangka panjang atau investasi program jangka panjang yang perlu waktu sama 9 bulan program minimalnya. 6 bulan kelas industrinya untuk kami kenalkan dulu dari kurikulum kami, plus 3 bulan PKL atau magang untuk kami asah skill mereka di bidang project based learning mereka. Ini adalah benefit apabila nantinya SMK Jember menjadi partner kami. Ada untuk sekolah, untuk grup pendamping untuk siswa. Untuk sekolah diantaranya adalah aspek dari kami sebesar 10% setiap bulannya, asalkan pembayarannya rutin dibayarkan tanpa ada tunggakan. Dan ada pula branding kurikulum dan juga ada mitra jangka panjang lengkap dari onboarding sampai ke teaching factory. Ber-MOU atau PKS, sehingga setelah kami memiliki satu eduka pendamping yang lengkap, kita bisa merangkum banyak program. Ada onboardingnya, ada kelas industrinya, ada PKL, ada TEFA, dan juga ada blending kurikulum dan juga plus upskilling guru pendamping. Dan program ini juga bisa membantu sekolah dalam meningkatkan branding sekolah. Dan untuk guru pendamping ada peluangnya juga untuk adanya upskilling guru Bapak Ibu 1 bulan bersertifikat. Dan untuk siswanya ada banyak benefitnya seperti sertifikat, kompetensi, skill, pengalaman, portfolio. Dan pada kami bisa open recruitment agar mempermudah pekerjaan selain skill mereka ke depannya. Dalam program ini, sekolah ambil dulu satu fokus yang akan dipakai sebagai kurikulum untuk kelas industrinya. Dan untuk SMK Kartini Jember memiliki 3 kompetensi yang inline dengan kami, yaitu ada multimedia, AKL, dan juga BDP. Nah, untuk multimedia, kami berikan 2 opsi kurikulumnya. Ada 2D Art menggunakan CorelDRAW, ada pula 3D Animator menggunakan Blender. Untuk yang anak-anak bisman, akan menyediakan 3 opsi kurikulumnya, ada accounting, marketing, dan juga administrator. Kemudian ada 3 poin untuk SMK Binaan Game Lab Indonesia. Di antaranya adalah siapan seluruh elemen, yaitu meliputi komitmen guru, sekolah dan juga siswa, kesiapan pembiayaan dan kesiapan infrastrukturnya.
Nah, untuk pembiayaan kami bagi dalam 2 pembiayaan di sini, yaitu biaya untuk kelas industri dan biaya pemakaian untuk PKL. Sehingga untuk onboarding dan TTP akan free atau bebas pembiayaan. Dan untuk 6 bulan kelas industrinya, kami berikan 3 opsi pembiayaan atau 3 paket pembiayaan. Ada life learning, active learning, dan juga self-paced learning. Dan dari ketiga model ini hanya ada 3 perbedaan nantinya, yaitu pada privilege guru pendamping dan jumlah Google Meet-nya. Kita akan bahas di life learning terlebih dahulu. Untuk life learning ini adalah minimalnya 20 anak minimal per kelas per jurusan. Dan untuk guru pendamping, 1 bulan free magang bersertifikat. Dan untuk Google Meet-nya 1 minggu sekali untuk pelatihan langsung dan tim trainer kami. Nah, yang kedua adalah active learning. Adalah minimalnya 20 anak minimal per kelas per jurusan. Dan untuk guru pendamping 1 bulan free magang bersertifikat. Namun untuk Google Meet-nya 1 bulan sekali untuk kelas Q&A dan tim trainer kami. Dan yang ketiga adalah yang self-paced learning yang paling beda, yaitu minimalnya 20 anak minimal per kelas per jurusan. Dan untuk guru pendamping diskon magang sebesar 50% 1 bulan nanti. Dan untuk model ini tanpa ada Google Meet-nya, silakan full menggunakan LMS kami dari Kementerian Siswanya. Dan untuk 3 bulan PKL-nya ada biaya juga sebesar Rp1.000 per bulan per siswa. Dan untuk sumber pendanaan, kami berikan 3 opsi contoh. Yang pertama komunitas sekolah, yang kedua sekolah, yang ketiga sistem subsidi. Saya bantu untuk meringankan, karena sebagian dari komunitas dan sebagian lagi dari sekolah. Dan untuk infrastrukturnya, dua hal yang perlu dipersiapkan yaitu branding lab dan juga spesifikasi lab. Kami tidak meminta sekolah untuk mengadakan lab baru dan tidak perlu untuk membeli perangkat yang baru. Karena boleh untuk menggunakan lab yang di sekolah, cukup diatur ulang saja untuk labnya agar sesuai dengan industrial lab atau menampilkan logo kami di labnya nanti. Dan untuk spare labnya disesuaikan dengan kurikulum yang diambil dalam kelas industrinya. Dengan biaya tersangkap, kami ambilkan yang berkualitas tentunya, sangat teknologi terbaik, seperti server, domain teknologi, bantu mempermudah dalam kegiatan belajar mengajarnya. Dan untuk kurikulum, cuma kurikulum terbaik, sehingga materi kami sampaikan merupakan materi yang berkualitas yang menyesuaikan dengan kebutuhan di industri. Kami juga selalu update materinya sesuai dengan perkembangan kebutuhan di industri. Dan untuk pengajarnya adalah expert teman kami yang berpengalaman dan expert di bidangnya. Dan ada pula tim support kami yang mendampingi siswa jika kedepannya ada kendala atau permasalahan. Dan untuk job matching kami akan terbuka sampai siswa tersebut menemukan pekerjaan skill mereka ke depannya. Nah ini Pak, Bu, contoh lab SMK Negeri Mantesi, mereka menggunakan lab sekolah sendiri, nah mereka atur ulang untuk labnya agar sesuai dengan industrial lab atau lab yang ideal di industri. Mereka atur ulang untuk peran analisis untuk per tim atau per divisi agar sesuai dengan industrial lab. Tapi itu sebagai contoh saja, karena sekolah belum menggunakan classical lab atau lab sekolah pada umumnya. Yang paling penting adalah ada branding labnya dan cara menampilkan logo kami di labnya nanti, boleh sebagai ornamen yang terpasang di labnya atau bisa sebagai wallpaint, yang berfungsi untuk menumbuhkan motivasi siswanya. Dan untuk partner kami ada sangat banyak partner di Indonesia yang tersebar di Sabah hingga Merauke. Nah, di Jember sendiri kami bermitra dengan SMK 1 Jember, lalu ada SMK Darussolihin di Puker Jember juga. Untuk alumni kami sudah bekerja, kami menambahkan beberapa terlebih dahulu. Ada yang di kami, dari studio, ada pula yang memilih untuk membuka usaha sendiri, malah berwirausaha sebagai freelancer. Baik Pak, sekian peran saya mengenai program SMK Game Lab Indonesia. Terima kasih perhatiannya. Jika ada pertanyaan terlebih dahulu, mungkin silakan. Kurikulum ya. Halo, halo. Halo Mbak. Silakan Pak Raka. Saya Pak Raka. Coba saya pengen tahu tentang yang digital marketing. Tadi kurikulumnya gimana Mbak ya? Nah, untuk marketing, lebih tepatnya ada 3, ada di kompetensi juga Pak. Ada ketok online terlebih dahulu. Lalu ada peningkatan traffic website Pak dengan SEO dan juga ada social media marketing. Untuk marketing kami bermitra dengan Sweet Media Pak yang merupakan perusahaan konsultan digital yang besar di Indonesia Pak untuk pelaksanaan kurikulumnya. Itu kan digital marketing kan anak-anak itu kan dari jurusan bisnis daring dan pemasaran Ya, PDB ya. betul. Jadi Betul. nanti dikasih keahlian membuat web dan toko online ini. Iya pasti Pak, dan juga ada trik dan juga kiat-kiat untuk bisa menekan traffic SEO Pak dan juga sosial media marketingnya yang sesuai dengan saat ini ada di industri Pak. Itu nanti basic membuat webnya itu ngoding apa dia pakai apa CMS? Akan menggunakan CMS Pak tanpa coding Pak. Dia akan menggunakan software langsung tanpa coding Pak. Softwarenya apa Mbak? Kalau boleh tahu WordPress mungkin ya atau apa? Semacam WordPress juga yang lainnya Pak. Misalkan dengan nanti ketika diskusi dengan tim kurikulum kami Pak untuk pemilihan dari CMS-nya Pak.
Terus lihat Mm-mm. yang animasi Corel Draw tadi Mbak. Ya, untuk yang Corel ini untuk yang multimedianya Pak. 2D Art untuk Corel Draw dan juga 3D Animator untuk yang Blender. Digital Artwork 2D ini dia pakai Corel ya. Betul, kami yang pakai X8 Pak yang terbaru. Tapi sekarang belum menggunakan X5 juga masih bisa Pak, masih sama untuk toolsnya. Mungkin Pak Dedi ada pertanyaan Pak Dedi, monggo Pak Dedi. Silakan Pak Dedi dari multimedia Pak, ada pertanyaan lebih dahulu mungkin atau ada yang mau didiskusikan Pak, silakan. Sudah cukup, dari gambar ini saya sudah paham. Iya. Saya rasa Nah, sudah cukup mungkin. mungkin kami tujuan juga Pak untuk contoh karya siswa atau portfolio mereka ke depannya Pak yang bisa buat mereka oleh mereka. Untuk yang multimedia sendiri, apabila ambil yang 2D akan kami ajarkan untuk upgrading skill Pak dari pembuatan poster atau undangan ke pembuatan storybook Pak yang sesuai dengan standar industri. Sama seperti ini Pak untuk yang storybooknya anak-anak multimedia. Untuk yang 3D akan lebih ke animasi 3D-nya Pak menggunakan Blender, misalkan seperti ini. Atau boleh Pak misalnya mau lintas ilmu, ambil yang game juga bisa Pak, buat game sederhana menggunakan Construct Games. Ini contoh karyanya Pak yang merekam dalam bentuk video. Ini karena mereka semuanya Pak, ini juga online pengerjaannya Pak. Sehingga walaupun online jangan ragu Pak, jangan khawatir, kami sudah berpengalaman dalam mendidik siswa kami secara online Pak. Dan LMS kami yang terbaik juga tentunya. Ini 3D-nya Pak, menggunakan Blender. Ini akan dari basic skill terlebih dahulu Pak. Perkompetensinya kami targetkan 3 bulan Pak. Sudah bisa menguasai satu kompetensi. Nah, untuk yang game sama seperti ini Pak, lebih ke game sederhana yang bisa dimainkan menggunakan handphone atau menggunakan PC. Ini pun juga basic skill terlebih dahulu Pak, jadi nol terlebih dahulu untuk materinya Pak. Dan yang front end-nya akan menggunakan kelas coding kami Pak, atau coding langsung pakai LMS kami tanpa install software baru. Kami juga siapkan juga LMS kami agar sesuai dengan standar industri Pak. Ya, ada LMS industri dan juga kurikulum industri kami. Nanti yang 2D Art akan membuat storyboard seperti misalkan Pak. Atau misalkan game asset atau avatar game yang seperti ini. Misi Mbak. Iya, silakan Pak. Itu tadi yang ditanyakan kan animasi sama 3D grafis tok Iya. kan? Web Iya. development ditawarkan juga Pak. Ada Pak, tapi untuk yang web itu lebih kami tampilkan untuk yang kurikulum teknologi Pak, seperti nanotehnologi atau juga RPL-nya Pak. Kalau mau ambil itu juga bisa Pak, boleh. Kami perbolehkan Pak, bisa ambil yang games atau yang pemrograman web Pak, untuk yang multimedianya. Kalau mau lintas ilmu Pak masih bisa. Oh, pakai Flutter apa app developernya. Iya, pakai Flutter Pak Ami untuk yang apps. Kalau portfolionya digital marketing Mbak. Kami belum ditampilkan untuk portfolionya Pak, karena masih dikip oleh tim manajemen kami untuk portfolio mereka Pak. Kalau untuk spek PC-nya, kalian perlukan yang ramah 3 minimalnya Bapak Ibu untuk yang multimedianya, asalkan bisa untuk running Corel dan juga Blender. Dan untuk yang PDP atau APL ini lebih rendah lagi, bisa menggunakan RAM 2 GB minimalnya. Asalkan ada akses internet dan juga bisa akses untuk ke browsernya untuk mengakses LMS kami. Dan untuk benefitnya, sangat lengkap sekali. Satu edukat bisa merangkum banyak program. Ada kelas industrinya dulu, ada PKL-nya, ada TEFA, dan juga ada blending kurikulum. Tambah lagi dengan upskilling guru pendamping yang sifatnya akan free atau belum sertifikat. Untuk programnya ada program jangka panjang lengkap, dari onboarding sampai ke magang PKL yang wajib sama 9 bulan program minimalnya. 6 bulan kelas industri terlebih dahulu, plus 3 bulan PKL atau magang untuk kami hasil mereka di bidang project based learning mereka. Untuk kelas industrinya sendiri, kami berikan waktu sama 1 minggu 1 kali pembelajaran. Untuk jamnya 90 menit masuk ke jam intrakurikuler sekolah atau ke jam produktif sekolah yang sudah dibelankan dengan sebelumnya. Itu untuk jam dari kelas industrinya Pak Ibu. 1 minggu 1 kali masuk ke jam sekolahnya. 90 menit untuk waktunya. Untuk PKL-nya kan 8 jam juga per hari untuk PKL-nya. Nah, berarti PKL di lab sekolah kan juga ada keterbatasan untuk waktu penggunaan labnya. Nah, itu boleh PKL tidak 8 jam, boleh 5 jam per hari itu boleh. Asalkan tetap ada laporan wajib pada kami setiap pagi dan sore hari.
Untuk PKL nanti boleh fleksibel untuk jamnya, disesuaikan dari ketersediaan lab sekolah Pak Ibu untuk PKL-nya. Untuk PKL itu individu Mbak ya? Ya individu Pak, tapi sekarang mau pakai lab sekolah juga masih bisa Pak. Enggak, maksudnya Saya ada kendala, tadi muncul apa biaya itu ya? iya ada biaya juga Pak, berlaku per bulan per siswa, sama dengan kelas industrinya Pak. Jadi untuk PKL itu biaya itu per individu nggih. Oke, per bulan per siswa Pak. Dan tidak perlu cash di awal juga Pak, agar lebih meringankan. Boleh per bulan di Itu sebelum nggak tanggal. bisa, biayanya itu nggak bisa per tim itu Mbak. Kalau per tim tinggal dikalikan saja mungkin Pak. Jadi misalkan 20 anak, 20 kali 1.000 begitu mungkin Pak. Kagak ya, kalau 50.000 per tim 5 ya. Ya, sip, sip, betul. Dikalikan Pak, dikalikan saja. 50 kali dikalikan 20 ya. kan masih bisa per tim Pak. Selama Selama 6 bulan kelas industri plus 3 bulan PKL Pak. Itu biayanya adalah 6 bulan kelas industrinya dikalikan dengan model mana yang mau diambil Pak. Belajar learning, active learning atau yang self learning. Ditambah dengan 3 bulan PKL kalikan dengan biaya PKL-nya Pak. Rp100.000 ke biaya PKL-nya. itu 6 bulan Plus pertemuan 3 bulan. seminggu 6 berapa kali bulan. ya? Kalau 6 bulan berarti 6 bulan per 50 kali 50 per siswa. Iya. Iya, tambahan PKL-nya Rp300.000 untuk 3 bulan PKL Pak Ibu. Untuk jamnya itu 1 minggu 1 kali pembelajaran untuk kelas industrinya. Jam? Masing-masingnya 90 menit Pak, masuk ke jam intrakurikuler sekolah atau ke jam produktif sekolahnya Pak. Durasinya berapa menit, Mbak? 90 menit Bu, masuk ke 2 JP berarti Ibu ya. Terus portfolio itu muncul ketika berapa bulan? Ketika 9 bulan program Pak, sudah menyelesaikan PKL-nya. Oh, Di jadi 6 bulan, bagaimana Pak? jadi satu PKL itu satu portfolio berarti ya? Bisa lebih Pak, misalkan juga dengan kecepatan siswanya Pak. Ada yang 2 portfolio juga Pak sebenarnya Pak di kami Pak. Tapi kami adalah minimal 1 portfolio Pak, itu minimalnya di kami. Selama 6 bulan 9 bulan Pak, tambah 6 bulan kelas 3 industri bulan. dulu untuk kami kenalkan kurikulum kami, plus 3 bulan PKL Pak untuk kami asah skill mereka di bidang project based learning mereka Pak. Jadi lengkap programnya Pak, 6 bulan KI, 3 bulan PKL. Nah, untuk Jember sendiri Pak juga sudah ada mitranya Pak, dari SMK 1 Jember dan SMK Darusolihin Puger Pak, juga partner kami. Tapi mereka ambilnya yang RPL-nya mungkin Pak, kalau tidak salah. Itu nanti perangkat apa? Meet-nya pakai Google Meet, Pak? Iya, pakai Google Meet Pak. Untuk Google Meet akan ada di akses live dan juga active voting Pak. Untuk yang 50.000 ini tanpa ada Google Meet-nya Pak. Kami ulang kembali mungkin Pak untuk yang live learning ini pada atas sudah minimalnya 20 anak minimal per kelas per jurusan. Dan untuk guru pendamping 1 bulan free magang bersertifikat. Dan untuk Google Meet-nya 1 kali seminggu Pak. Untuk pelatihan langsung dia dalam 1 bulan ada 4 kali Google Meet. Untuk yang active ini Pak 20 anak minimal per kelas per jurusan. Dan untuk guru pendampingnya 1 bulan free magang bersertifikat. Dan untuk guru pendampingnya juga sama free juga. Untuk Google Meet-nya 1 bulan sekali Pak untuk Google Meet-nya. Untuk yang extra besar ini Pak, 20 orang minimalnya dan juga untuk gurunya diskon magang Pak 50% bulan nanti. Dan tanpa Google Meet Pak. Silakan full menggunakan LMS kami yang kami rancang juga sesuai dengan untuk online Pak. Di alat interaktif kami. Untuk yang refer ini Pak, 4 kali Google Meet dan 1 bulan. Untuk yang aksesoris ini 1 kali Google Meet dan 3 kali LMS kami Pak. Untuk yang semester ini 4 kali LMS kami. Begitu untuk perbedaannya Pak. Nah, untuk materi akan sama semuanya Pak. Yang beda di Google Meet dan juga di privilege guru pendampingnya saja. Oke. Terus untuk apa? Corel X8 sama Blender itu tadi 64 bit semua itu Mbak ya? Iya, 64 bit Pak. Kalau sekarang bulan apa Pak untuk toolsnya? Untuk desain grafis? Atau untuk animatornya Pak? Ya pakai Corel, terus di buku itu kan pakai Flash. Oh, Flash. Media Flash. Berarti ini labnya bisa Pak, kan juga pakai Corel Pak. Bisa ambil yang 2D art ini Pak, memperdalam skill mereka di bidang desain grafisnya Pak. Bisa Pak Dede itu Pak Dede lab. Nah, saya tampung dulu nanti kan harus laporan ke pimpinan dulu. Bisa ya Pak Dede ya. Kan pakai Corel juga sama Pak dengan kami Pak. Yang penting untuk labnya ada, untuk jumlah PC-nya ada sejumlah dari siswanya Pak. Nah kalau tahu Pak untuk labnya sendiri ada berapa unit PC Pak? Per lab 24 PC. Kalau cuma siswanya ada berapa anak Pak untuk multimedianya? Kenapa?
Untuk mahasiswanya ada berapa siswa Pak multimedia? Semuanya. Per tingkatnya Pak? Per tingkatnya kurang lebih 75 Berarti sampai 80 per tingkat. double ya Pak ya per tingkatnya Pak untuk multimedia? Iya. Untuk labnya ada berapa lab Pak saat ini? Apakah hanya satu lab saja untuk multimedianya? Labnya untuk multimedia hanya 2. Oh 2 lab. Iya. Kalau untuk yang BDP bagaimana Pak? Apakah ada lab khusus juga atau menggunakan lab umum? Untuk BDP 1 lab. Satu lab BDP ya Pak? Ya, satu lab BDP. Kalau untuk mahasiswanya ada berapa BDP Pak? Kalau BDP saya kurang hafal, mungkin Mbak Aziza bisa bantu. Itu kalau PDB kan butuhnya Mbak ya, cuma online itu kan. Betul, iya. Terus misal perangkatnya itu pakai HP gitu, bisa nggak kemungkinannya? Bisa itu untuk itu Pak, untuk akses materi saja Pak. Untuk prakteknya lebih enak menggunakan laptop atau menggunakan PC Iya. Pak untuk praktikumnya. Ngodingnya itu ya, iya. Betul. Kalau digital akuntan ini Mbak, Ya lebih kami refreshment lagi Pak dan perbanyak studi kami berkaitan dengan accountingnya Pak atau administrasinya. Kalau kami ajarkan tools baru penggunaan Zaire Accounting Pak yang premium. Lebih ke penggunaan tools baru itu Zaire Accounting yang premium Pak. jadi dia main akuntansi pakai software gitu Mbak ya? Betul, iya Pak. Dengan Zaire Accounting kalau di kami. Kalau sekarang pakainya apa Pak untuk toolsnya? Apakah Mayo atau Accurate? Pakai Mayop Accurate, sama pakai Mayop ya. juga. Oh. Ini skill baru untuk mereka Pak, bisa menggunakan 3 tools sekaligus nantinya Pak untuk PL lulus. Bisa menggunakan Zahir, Mayo dan juga bisa menggunakan Accurate Pak. Ini laptop juga untuk SMK KPI Jember nih Pak. Kalau digital administrator ini manajemen file kayaknya Mbak ya? Iya, lebih ke TKP-nya Pak kalau ini Pak. Kami alihkan dari penggunaan Microsoft Office ke penggunaan Google Workspace Pak yang berbasis cloud dan juga ke manajemen proyek menggunakan Trello. Google Doc itu drive-nya dapat dari sana juga enggak? Dari kami Pak. Unlimited Mbak ya? Ada limitnya Pak. Itu nanti habis selesai tetap dikasih enggak itu? Drive-nya Pak, iya, drive-nya masih iya kami berikan. Karena kami juga akan memberikan akses juga ke kami Pak untuk membuka data kami yang berrekrutmen juga Pak untuk job matching-nya. Jadi untuk akun kami akan terbuka sampai peserta yang nonaktifkan nantinya Pak. Sekarang akan sampai ke job matching-nya juga Pak untuk pelanggan kami nantinya. Sampai soalnya ada pekerjaan yang sesuai dengan skill mereka. Untuk produk di digital marketing ini nanti gimana Mbak? Lebih ke web toko online-nya Pak, dan juga banyak ini lebih ke soft skill mereka sih Pak di bidang promosi atau juga marketing online-nya Pak sebenarnya Pak. Untuk produk yang seperti anak multimedia tidak ada Pak. Karena lebih ke soft skill mereka di bidang pemasaran dan juga lebih ke web toko online-nya itu tadi Pak. Enggak, itu kan memasarkan produk melalui media. Itu produk itu nanti siswa disuruh bikin produk sendiri atau apa produk yang sudah ada? Sudah ada Pak, baik dari kami atau dari siswa sendiri Pak untuk produknya. Boleh produk kami atau boleh produk sekolah Pak untuk produk yang dipasarkan nantinya. Terus tadi Karena akan diajarkan skill pemasarannya terlebih dahulu, bukan tentang produknya Pak. Terus tadi ada Teva itu Mbak. Betul. Aktiva juga 6 bulan. Teva itu mekanismenya gimana itu Mbak? Kita akan lebih ke pemindahan Pak, seperti bisnis kami ke sekolah Pak, kalau bisnis kami ke sekolah. Jadi nanti kan mencari project kami ada nilai komersilnya ke sekolah, yang akan ditanggung jawab juga oleh guru pendampingnya Pak yang bertanggung jawab. Jadi lebih kami kenapa opsional karena kami akan melihat juga ke kesiapan sekolah juga Pak untuk mengenangani jadi produk kami nantinya. Yang adalah proyek harian Pak yang perlu waktu pengerjaan selama minimal 3 jam per hari Pak untuk pengerjaan produknya. Produk dari perusahaan kami atau di partner kami. Kalau misalkan multimedia, kami sudah ada TEFL juga Pak, ada SMK di Salatiga juga. Multimedia ini lebih ke membantu kami membuat animasi kami di YouTube Pak. Dan juga animasi kami yang ada di game-game kami. Itu TEFL seperti itu Pak.
Enggak, saya mungkin sama Pak Dedi Nanti ada maksudnya adalah tambahan. sampai ke magangnya saja dulu Pak yang wajib. Sebentar Pak, apa yang Teva ini Nah, bisa saya rasa diulang itu nggak? Oh ya, untuk Pak ini Pak lebih ke pemindahan Kecepatan unit kali. produksi kami ke sekolah Pak. Kami serah Iya, ini adalah semacam pemindahan unit produksi kami ke sekolah, Pak. Kami kembalikan lagi ke sekolah tergantung dari kesiapan sekolah, Pak, untuk bisa menghandle program-program kami nantinya. Untuk multimedia sendiri nanti benar-benar 2D Art akan membantu kami untuk mengembangkan animasi kami, Pak, dalam buatan YouTube kami dan juga ke games-games kami. Seperti itu, Pak. Untuk pengerjaan sendiri, ini perlu jam khusus juga, Pak, perharinya. Sampai mana 3 jam per hari, Pak, untuk pengerjaan produk-produk kami. Jadi mahal dari kesiapan dari komitmen sekolah juga, Pak, untuk ketika ini. Seperti itu, Pak. Enggak Pak Dedi ada Jadi lebih ke tambahan. kesiapan sekolah aja Pak, karena profesional. Ini Pak. Ya, saya rasa cukup juga Pak untuk program-programnya bagus, cuma kita mungkin terkendala di pembiayaan itu harus dimusyawarahkan bersama dengan pimpinan. Nah, saya rasa Kan sudah per cukup Pak. bulan Pak Dedi, kan nggak berat Pak, kan per bulan persis sama Pak, tidak perlu cash di awal Pak Dedi. Oke, nanti kan masalah pembiayaan ini karena harus konsultasi dulu ke pimpinan. Monggo sudah Pak Dedi dirayu Mbak. Sudah cukup Pak. Saya rasa sudah cukup Pak, penjelasannya sudah sangat jelas. Saya juga paham tentang program-programnya. Ya mungkin sharing dulu Pak saat ini Pak, apakah sekolah sudah memiliki juga pendamping Pak untuk multimedia dan juga Bisman-nya? Kenapa? Apakah sekolah sudah memiliki juga pendamping Pak untuk Bisman dan juga Eduka multimedia? pendamping. Selama ini ada eduka pendamping, tapi program masih belum masuk di sekolahan. Hanya perjanjian aja. Oh, Tapi program masih belum berjalan masuk ke dalam sekolahan. berarti baru MOU saja ya Pak ya, atau PKS saja ya Pak ya? Iya, hanya MOU. Kan untuk yang multimedia dengan mana Pak untuk MOU-nya Pak? Nah, untuk multimedia kita bekerjasama dengan Biru Daun. Biru daun ya Pak ya? Biru Daun itu bergerak di bidang advertising. Banyaknya kita di itu kayak sablon Sablon. kaos, iya. Hanya desain grafis, tapi kita tuangkan di produknya dalam bentuk kaos. Itu untuk PKL-nya Pak, atau untuk kurikulumnya, atau untuk yang lebih lengkap lagi mungkin? Sementara untuk PKL, Oh PKL. si kerjasamanya dalam bentuk PKL. Untuk kurikulum yang masuk ke sekolah masih belum terlaksana. Ya apa ada rencana mungkin Pak untuk mencari mitra Iduka yang bisa lengkap untuk programnya Pak? Untuk multimedia? Sebenarnya ingin, cuman kan itu kan waktu itu kita bentuk seperti ini karena ada anjuran dari pemerintah untuk menggandeng eduka yang khususnya yang bagus-bagus. Tapi Iya. kita sementara kita pakai eduka lokal yang dari Jember sendiri, yang untuk memudahkan koordinasi. Berarti nextnya dengan kami nih Pak, untuk multimedianya Pak dan juga Bisman-nya Pak. Ya, nanti akan kita bicarakan lagi lebih lanjut. Kita bisa start dari bulan Juli Pak untuk pelaksanaannya Pak, Juli sampai ke Desember untuk KI dulu 6 bulan, nanti dari bulan Januari sampai ke Maret untuk PKL 3 bulan Pak. Dia akan start dari bulan Juli, akan stop di bulan Maret tahun depan Pak, semester 4 sampai ke PKL-nya Pak. Di 6 bulan KI ke PKL. PKL kita sudah berangkat untuk bulan September besok ini Pak. Jadi anak-anak akan diberangkatkan PKL, yes. Sudah akan diberangkatkan bulan September. Itu kelas 11 ya Pak ya mereka PKL? Kelas 12. Kelas 12-nya. Iya. Berarti akan sampai di bulan apa Pak untuk PKL kelas 12 ini Pak? Untuk bulan PKL Maret Pak? 3 bulan. Oh, 3 bulan. Jadi September, Oktober, November sampai berakhir di akhir November. Apa sudah ada Iduka yang mendampingi Pak untuk PKL-nya? Apa sudah MOU dengan Iduka untuk PKL-nya Pak? Terus cari? Sudah kita biasanya mencari lokal karena kebanyakan pihak sekolah tidak mengizinkan untuk PKL ke luar kota. Jadi kita PKL-nya di dalam kota. Mungkin coba PKL online dulu Pak, kan tidak perlu keluar kota juga Pak PKL online Pak. Dan juga tetap bisa permudah juga untuk akomodasinya Pak, tidak perlu kos kelas 3 juga Pak. Tapi tetap bisa mendapatkan layanan Itu harus saya bicarakan. Iya. Untuk yang bicarakan dengan pimpinan. Untuk calon kelas 11-nya Pak, kami akan juga untuk keluar dari bulan Juli Pak, Juli sampai ke Desember 6 bulan dulu KI. Nanti boleh stop dulu Pak semester 4. Kita lanjut lagi dari bulan September untuk PKL-nya bisa Pak. Bisa berlanjut nanti Pak.
ke 11 dulu, dari bulan Juli sampai Desember untuk KI-nya, dari September sampai ke November untuk magang PKL-nya Pak. Dia akan break dulu di bulan Januari ke bulan Oktobernya. Iya, nanti coba saya tanyakan dulu mungkin. Siap. Iya. Ya, minggu depan kami follow kembali ya Pak ya untuk hasil diskusinya ya Pak ya. Di tanggal Oke. 24 Pak, follow kembali Pak untuk diskusinya. Kami juga kirimkan untuk materi meeting ini Pak ke WA grupnya untuk bahan diskusi internal sekolah terlebih dahulu. Lalu dari program kami yang lainnya Pak Ibu. Iya. Ya, baik ada lagi mungkin dari Bu Sita Aziza, dari Pak Raka. Saya rasa sudah cukup, Pak. Iya. Baik, kalau Ada kita salam akhiri gitu. Pak untuk ya, terakhir Pak untuk Iya. bikin hak ini Pak. Kita foto dulu Pak untuk dokumentasinya Pak ya. Mohon bantu Oke. on cam terlebih dahulu supaya nampak untuk gambarnya. Sebentar. Dari Pak Raka dan juga Ibu Siti Pak bisa on cam saat ini. Ini beda ruangan soalnya. Beda ruangan ya Pak. Oke. Coba Pak Raka dan Bu Siti yang bisa on cam saat ini. Mungkin berdua dulu Pak untuk fotonya ya Pak ya. Oke. Terwakilkan Pak Dedi mungkin Pak fotonya Pak. Ya bersiap Pak. 1, 2, 3. Ya, Satu, instruksi dua, tiga. Bu Resti nanti. Ya, sekarang kasih fotonya Pak Dedi, Pak Raka dan juga Bu Siti. Saya tahu semuanya sama pagi saya selalu semuanya. Seneng Oke. sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi peminjamannya